Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini judul khutbah saya adalah idolaku, kiaiku dan ustadku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa idola, kiai dan guru Anda? Ini saya pilih sebenarnya karena masih banyak umat Islam yang mengidolakan seorang artis, seorang kiai, seorang ustadz, atau kira-kira seorang pejabat, atau seorang olahragawan. Kalau saya pribadi, saudaraku, idolahku adalah seseorang yang telah menyebutkan namanya di dalam hadis yang sahih. Beliau telah bersabda, untukku dan untuk semua orang yang beriman, li khamsu asma, saya memiliki 5 buah nama. Dan coba pertemukan antara nama-nama yang 5 ini dengan nama-nama idola Anda. Seberapa besar perbedaan antara langit dan bumi antara nama-nama ini dengan nama idola Anda. Beliau mengatakan, saya memiliki 5 buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan Ahmad, dan keduanya berarti yang terpuji. Wa ana al-mahi alladhi yamhu biya syirk, dan aku adalah mahi yang denganku Allah menghapus semua kemusyrikan. Wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu baina yadai, dan saya adalah hashir yang pasti manusia akan dibangkitkan hari kiamat setelah aku dibangkitkan terlebih dahulu. Wa ana al-aqib, dan saya adalah aqib yang tidak ada nabi setelahku atau la nabiyya ba'di. Inilah saudaraku idolahku. Idola Anda lalu siapa? Kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh siapa yang aku idolahkan ini dan aku adalah penggemar beratnya, maka dengarkanlah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta telah menyebutkan tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ayat ada lanjutan tapi saya terjemahkan sampai sini dulu. Muhammad itu yang menjadi idolahku, saudaraku, dan kalau Anda juga ingin, silakan Anda jadikan dia sebagai idolah Anda. Dia adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, yang menjadi teman-temannya, sahabatnya, mereka adalah ciri-cirinya tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka berlemah lembut dan berkasih sayang di antara mereka. Ciri-ciri yang lain, kalau idola Anda kulitnya mulus, saudaraku, karena memakai krem dan bedak, kalau dia tampan karena dirias, maka dengarkan bagaimana idolahku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di wajah beliau? Tarahum ruk'an sujada. Kalian akan melihat dia dan teman-temannya selalu ruku, sujud, dan selalu kerjanya hanya untuk mencari ridho dan karunia Tuhannya. Simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri di wajah mereka, di dahi mereka ada tanda warna hitam karena bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah orang yang wajar dijadikan sebagai figur, sebagai idola, sebagai guru dan kiai yang telah disebutkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan juga sudah disebutkan dan diperumpamakan di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka seperti biji-biji yang dilemparkan dan ditanam di sebuah tanah, yang orang yang ingin dan tidak ingin biji itu tumbuh, tetap Allah akan buat biji itu tumbuh, kemudian mengeluarkan tunas dan akan menjadi pohon yang sangat kuat. Maka orang-orang yang telah menanamnya merasa kagum dengan pohon tersebut. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak menanamnya. Kata Allah SWT, semua tujuannya itu agar Allah ingin menghinakan orang-orang yang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menjanjikan kepada Muhammad SAW dan semua yang menjadi sahabatnya, juga orang-orang yang mengidolakan mereka, maka Allah menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kalau seandainya idola Anda menulis sebuah buku, saudaraku,
novel, sebuah karya tulis, seorang doktor, kiai Anda menulis banyak buku, maka perhatikanlah, kiaiku dan guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, punya kitab dari langit Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sebutkan nama beliau dan dikekalkan, dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, disebut dengan surah Muhammad atau surah urutan 47. Kalau seandainya saya tanyakan dari idola Anda, dari kiai Anda, pada saat Anda menciplak mereka, mengikuti mereka, mungkin saya yakin kalau kita mengidolakan seseorang, kita akan berusaha mengikuti tutur katanya, mengikuti langkah kakinya, mengikuti gerak-gerik tubuhnya, mengikuti pakaiannya, mengikuti makanan favoritnya, mengikuti sejarah hidupnya sehari-hari. Maka saudaraku, saya tanya kepada Anda, apa yang Anda dapatkan dari idola Anda itu? Kalau saya mendapatkan dari idola saya, dengarkan baik-baik dan renungilah saudaraku, apa yang saya dapatkan pada saat saya mengidolakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dalam surah Muhammad urutan 47 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kepada Allah serta melakukan amal-amal soleh yang telah diperintahkan, serta juga mereka mengimani dan mengidolakan Muhammad dan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad yang jelas benar dari Tuhannya, pasti Allah akan maafkan dan hapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah akan memperbaiki dan menyempurnakan keadaan mereka di dunia juga di akhirat. Di dalam ayat yang lain saudaraku, janji yang lain didapatkan untukku dan untuk Anda yang menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan kiainya. Surah Al-Imran urutan 3 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada semua orang yang mengikutimu, mengidolakanmu, menjadikanmu sebagai kiai dan guru mereka, kalau kalian betul-betul ingin mendapatkan cintanya Allah, Tuhan alam semesta ini, ikutilah aku, maka pasti yang kalian dapatkan adalah cintanya Allah, plus Allah akan ampuni segala kesalahan mereka, sesungguhnya, atau kesalahan kalian, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau seandainya idola Anda saudaraku, kiai Anda, mukanya gagah, mungkin juga dia punya kelebihan fisik yang kekar, maka bandingkan dengan idolaku ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudaraku, memiliki kesempurnaan bukan cuma dari sisi akhlaknya, bukan hanya karena dari perilakunya, tapi beliau memiliki kesempurnaan juga dari sisi fisiknya. Dan ulama sudah sepakat menulis yang mengidolakan dan mengimani risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khalqiyah dan khuluqiyahnya. Dengarkan baik-baik bagaimana idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Ali, juga beberapa sahabat yang lain ridwanullahi alaihim. Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang berwarna putih, saking putihnya sampai pipi beliau sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan. Beliau memiliki tubuh yang kekar, tinggi, tidak begitu tinggi dan tidak begitu pendek. Dalam riwayat lain dikatakan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, cukup besar, kekar, dan beliau memiliki alis yang tebal, berwarna hitam seperti busur panah. Beliau memiliki dua bola mata yang besar, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Beliau memiliki bola mata yang putihnya putih terang, yang sangat jernih, dan juga hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabatnya ridwanullah alaihim mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi Muhammad SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Beliau memiliki hidung yang lancip dan mancung. Beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang seimbang dengan wajah beliau. Wajah beliau SAW tidak bulat dan tidak oval. Beliau memiliki rambut yang lebat, tidak keriting dan tidak lurus sekali. Maka dikatakan oleh ahli sejarah adalah berombak, berwarna hitam. Kadang-kadang beliau biarkan sampai lummah atau jummah, sampai di ujung kuping atau sampai di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, dan beliau memiliki perut yang sangat kekar dan kuat. Sebagaimana beberapa sahabatnya ridwanullahi alaihim mengatakan, kami pernah melihat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap, maka kami temukan perut beliau seperti batu yang tersusun dengan keras.
Nabi SAW memiliki badan yang kekar dan Allah SWT memberikan kepadanya 10 kekuatan laki-laki sebagaimana semua nabi diberikan untuk nabi-nabinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fisik saudaraku. Ini fisik yang kesempurnaan sampai ahli sejarah mengatakan dan ahli hadis bahwasanya kalau ada laki-laki di muka bumi ini yang memiliki ciri 3 orang nabi dan puncaknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastikan orang itu yang paling sempurna fisiknya. Adam, Yusuf dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian saudaraku, kalau Anda mengidolakan idola Anda karena budi pekerti atau sering senyum di depan media, maka dengarkan bagaimana budi pekerti nabinya kita atau idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah mengekalkan tentang budi pekerti idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam surah Al-Qalam saudaraku, surah nomor 68 ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, kau memiliki akhlak yang sangat sempurna. Yang memujinya bukan idolahnya, yang memuji bukan penggemarnya, yang memujinya bukan manusia biasa, bukan seorang pejabat, presiden negara asing, tapi yang memujinya adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, yang menciptakan langit dan seluruh yang ada di sana, yang di bumi dan seluruh yang ada di atasnya dan di dalamnya. Itu yang memuji, mengatakan, mengekalkan dalam kitabnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu sungguh memiliki akhlak yang mulia. Juga orang yang paling mengenal akhlak budi pekerti seseorang laki-laki kalau dia sudah menikah adalah istrinya yang sudah saling terbuka satu sama yang lain. Tentu mungkin banyak yang dikenal oleh seorang istri tidak dikenal oleh orang tua dari laki-laki tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam hadis Bukhari, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau dengan jujur dan polos menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idola setiap orang mukmin, dan saya termasuk penggemar utamanya adalah Al-Qur'an. Juga Anas bin Malik pembantunya pernah berkata dalam hadis Bukhari, aku bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Belum pernah demi Allah aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata kasar, menghardik, bahkan memukul istri-istri dan juga pembantunya. Dan belum pernah satu kali pun Nabi SAW berkata kepadaku, kenapa kau kerjakan ini dan kenapa kau tidak kerjakan itu. Saudaraku, inilah figur seseorang yang diidolakan olehku dan oleh orang-orang yang beriman. Kalau Anda bertanya saudaraku, bahwasanya idola saya seorang tokoh masyarakat, seorang dosen di kampus, profesor, atau seorang tokoh pejuang, atau mungkin seorang presiden, maka yang saya idolakan adalah utusan alam semesta, utusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Dan Allah memastikan itu dalam Al-Qur'an, surah Anbiya ayat urutan 21 ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali betul-betul kau sebagai pengasih sayang bagi alam semesta ini. Kalau seandainya memang sudah kita tahu, dan saya sudah yakin dengan itu secara pribadi, ya, tergantung kepada Anda kembali, bahwasanya dia adalah utusan Allah, Tuhan alam semesta, maka saya akan selalu mencintai apa yang dicintainya. Saya akan mencontohi semuanya. Nabiku Muhammad SAW dan idolaku, memang dia selalu menjaga, memelihara jenggotnya sampai ke dadahnya, maka saya akan memelihara bersamanya. Kalau Nabi SAW selalu menggunakan pakaian yang tidak menutup mata kakinya, maka saya akan melakukan karena saya mencintai dan mengidolahkannya. Kalau Nabi SAW selalu bertutur kata yang baik, selalu santun dan baik, tidak pernah kasar dengan istri dan anak-anaknya, maka saya pun akan melakukan hal yang sama. Kalau Nabi SAW terpecah-pecah kakinya karena berdiri malam menyembah dan beribadah kepada Tuhannya, maka saya pun akan melakukannya. Bukan seperti sebagian orang yang mengidolakan seorang artis sehingga menghabiskan waktunya di bar dan diskotik dengan musik-musik dan syaitan-syaitan yang menemaninya. Maka inilah idolaku, saudaraku. Juga Tuhanku telah mengingatkan kepadaku bahwasanya kalau kamu mengidolakan Muhammad, maka perhatikanlah baik-baik, ikutilah semua perintahnya, contohilah semua perilakunya. Karena kalau seandainya tidak, tentu akan ada ancaman bagi orang-orang yang tidak menjalankan apa yang beliau lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, urutan 24 surahnya ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ir rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan doanya Rasul Muhammad SAW seperti doa seseorang di antara kalian. Tentu beda. Rasulullah SAW berdoa sekali maka akan langsung diijabah oleh Allah. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha.
Allah tahu siapa orang yang berpura-pura, siapa yang orang hanya sekedar mau dikatakan, oh iya, kenal juga Muhammad, tapi tidak mengikutinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah orang-orang justru yang menolak untuk menjadikannya sebagai figur, tidak mengikuti perintah-perintahnya, maka pasti mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang menyedihkan. Juga Nabiku Muhammad SAW, idolaku dan kiaiku, memastikan agar aku selalu mengikuti langkahnya. Aku mengerjakan semua yang dia perintahkan, wajib ataupun sunnah, dan aku meninggalkan semua yang ia larang, haram ataupun makruh, serta aku tidak pernah berani untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak dicontohkan olehnya sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah memperingatkan kepadaku dalam hadis Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang coba-coba buat perbuatan yang tidak saya contohkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan tertolak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan selalu mencintai semua yang beliau cintai sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, keturunan beliau, bahkan sahabat-sahabat beliau. Saudaraku, banyak orang yang melupakan bahwasanya dalam sebuah doa yang diajarkan salawat sebelum salam, kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, berikanlah selalu salam dan tambahan rahmat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya, juga keturunannya, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat dan tambahan karunia kepada keluarganya Ibrahim, dan berkahilah Muhammad juga istri-istrinya dan juga keturunannya sebagaimana engkau telah memberkahi keluarganya Ibrahim. Jadi memang di sini kita memfigurkan Muhammad SAW, kita pun akan menghormati istri-istri beliau. Bagaimana dengan sebagian orang yang mengatakan kiai saya, guru saya Muhammad, atau dia menyimbolkan nama itu, mengatakan Rasulullah Muhammad, tapi mereka masih mencaci maki istri-istri Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW bersabda dan mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya yang artinya saya tidak dinikahkan oleh Allah, artinya pernikahan saya selalu semuanya melalui Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan wanita-wanita ahli surga. Hadis ini sahih, dan memang ulama mengatakan semua istri Nabi SAW ummahatil mu'minin itu adalah wanita ahli surga. Kalau ada orang mencaci istri Nabi SAW, berarti sama saja dia mencaci Nabi SAW. Bukankah seseorang di antara kita kalau istrinya dihina atau dikatakan dengan kata-kata yang tidak baik, mungkin dikatakan pelacur atau kalimat-kalimat yang serupa, tentu kita sebagai suaminya marah, dan mungkin juga kita akan pasti merasa terhina, karena itu adalah pasangan hidup kita. Begitu pula dengan orang-orang yang coba mencaci maki istri Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, dan ada yang luar biasa, mereka juga mencaci maki dan menghina semua sahabat-sahabat Nabi, bahkan mengkafirkannya, sementara figur Nabi Muhammad SAW, idolahku, telah bersabda kepada semua orang yang mengikuti risalah dan mengidolakan beliau, la tasubbu ashabi, jangan coba-coba caci maki sahabatku. Ini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi Muhammadun biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya Allah, ubun-ubunku dalam genggamannya. Lau anfaqa ahadu minkum mithlu Uhudin dhahaban, ma balaga muddi ahadihim wala nasifa. Kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud, semuanya emas, maka tidak akan pernah bisa mencapai sedekah yang pernah dikeluarkan oleh sahabat-sahabatku, walaupun itu cuma satu kuf atau setengah telapak tangan, bahkan setengahnya dari telapak tangan itu pun kalian tidak bisa menjangkaunya. Maka saya sebagai pribadi, saudaraku, karena mengidolakan Muhammad SAW sebagai idola saya akan ikuti semua salah satu dan mencintai semua yang dicintai, dan juga saya akan membenci semua yang dibenci. Kalau seandainya guru anda dan kiai anda di Indonesia cukup banyak nih, saya berani mengatakan Muslim, tapi mereka bukan mengiaikan Nabi SAW. Padahal sebenarnya kiai-kiai anda semuanya, guru-guru anda itu adalah penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang dia mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi sayangnya mereka memposisikan diri mengalahkan Nabi SAW. Bahkan mereka bisa menembus yang namanya alam-alam gaib. Kalau kiai anda mengatakan, saya tahu yang gaib,
di mihrab saya ini sering datang yang gaib. Saya tahu bagaimana rezeki kamu. Dia menebak-nebak segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut. Dengarkan apa kata idolaku dan nabinya Muhammad, nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan juga nabi utusan untuk kita semua yang telah beriman kepadanya. Allah berfirman dan menyuruh Nabi SAW menyebutkan dan dikatakan dalam Al-Quran. Surah Al-An'am, urutan 6 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah, wa la a'lamul ghaib, wa la aqulu lakum inni malak. Katakanlah hai Muhammad, saya tidak pernah tahu dan tidak memiliki apa yang merupakan khazanah-khazanah, harta-hartanya Allah, pengetahuannya Allah. Dan juga saya tidak pernah tahu yang gaib. Dan saya tidak pernah berkata kepada kalian, saya seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tapi saya seorang utusan Allah yang hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang-orang yang buta dan melihat? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berfikir? Coba renungi ayat ini saudaraku. Kalau anda di masjid ini mengidolakan Muhammad SAW, kita menjadikannya sebagai kiai. Dan memang saudaraku, semua muslim, orang bule dari Amerika, orang Arab dari Jazirah Arab, orang hitam dari Afrika, dan orang Melayu dari Asia, sama saja semuanya. Selama dia syahadat, semestinya kiai dia hanya satu, Muhammad SAW. Yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kita kerjakan, yang tidak dikerjakan atau tidak diperintahkan, tidak dikerjakan. Bahkan yang dilarang juga ditinggalkan. Semestinya sudah seperti itu. Dan juga Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW kekal dalam Al-Quran untuk menyampaikan kepada kita semua. Beliau utusan, beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Dan beliau sendiri sebagai Nabi tidak tahu hal-hal yang gaib. Bagaimana bisa ada seorang kiai di Indonesia yang mengaku bahwasanya dia tahu yang gaib, datang berita informasi yang gaib padanya, sehingga dia bisa menebak-nebak tentang masa depan murid-muridnya. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf urutan 7 ayat 188. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Katakanlah hai Muhammad, saya sendiri tidak pernah bisa memberikan manfaat dan juga mudarat untuk diriku sendiri kecuali Allah inginkan itu. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kalau saya tahu hal yang gaib, apa yang terjadi besok, sebentar, lusa, bulan depan, maka tentu saya akan memperbanyak perbuatan yang baik-baik. Dan tentu saya tidak akan ditimpa sesuatu cobaan. Karena saya tahu akan terjadi, maka saya bisa hindari. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sesungguhnya saya hanya pemberi peringatan saja dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku, kalau seandainya guru anda dan kiai anda memiliki kelebihan sepertinya banyak atau sebagaimana banyak di Indonesia orang yang mengaku seperti itu, mengatakan dirinya bisa terbang di atas udara, atau bahkan mereka mengaku saudaraku bahwasanya dia bisa jalan di atas air, menyembuhkan penyakit dengan alasan bahwasanya dia diberikan kelebihan oleh Allah. Maka kiaiku, idolaku saudaraku, dia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yang tidak kurang dari 40 atau sampai 50 mukjizat. Saya akan sebutkan kepada anda sebagian. Bandingkan dengan kelebihan yang anda anggap sebagai karamatnya orang-orang yang dianggap kiai, tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Yang pertama saudaraku, beliau SAW membelah bulan dengan telapak tangannya. Apakah kiai anda bisa melakukan itu? Perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 51 ayat 1. Surah nomor 54 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah terbelah bulan, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku melihat atau kami menyaksikan bulan terbelah di zaman Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah. Setengahnya ada di gunung Abi Kubais dan setengahnya lagi ada di gunung As-Suwaida. Jadi terbelah dua. Dalam kisah dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW waktu lagi jalan tawaf di Ka'bah, maka orang-orang Quraisy ingin mempermalukan Nabi SAW dan mereka berkata, wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami beriman padamu? Maka kata Nabi SAW, tentu saja di depan orang-orang yang beriman, di depan orang-orang yang kafir. Maka berkatalah orang-orang Quraisy, apakah kau lihat bulan itu hai Muhammad? Bulan yang lagi terang di langit sana. Sampai hari ini tidak pernah ada manusia bisa seketika langsung memegang bulan, tapi apalagi membelahnya. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, belahlah bulan itu buat kami.
untuk menghina Nabi SAW. Mereka kaget saudaraku waktu idolaku dan kiaiku Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, apakah kalau saya minta kepada Allah pencipta langit dan bumi, apa yang kalian minta ini? Terbelah bulan dengan izinnya, ya melalui tanganku, kalian akan beriman. Maka orang-orang Quraisy sempat kaget sejenak, diam lalu kemudian menjawab mengatakan, tentu saja hai Muhammad, kalau kau belah bulan, maka kami akan beriman padamu. Maka dengan izin Allah, Nabi kita Muhammad SAW, idolaku dan kiaiku lalu menunjuk bulan tersebut dan menggaris dengan telapak tangan atau dengan jari telunjuk beliau. Maka terbelah dualah bulan. Dan sampai hari ini saudaraku, terbukti secara ilmiah, Anda bisa menyaksikan dengan sangat jelas foto yang diambil dari satelit. Bulan itu memang ada retakan di tengah-tengahnya. Dan para ilmuwan barat hanya bisa mengatakan, ini retakan membuktikan bahwasanya bulan pernah terbelah. Tapi kami tidak tahu kapan terjadi. Dan dengan retakan ini, berarti bulan bisa setiap saat terbelah lagi. Subhanallah. Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah mukjizat yang paling nomor satu dalam Al-Quran. Yaitu membelah bulan itu sendiri. Dan itu terbukti secara ilmiah. Dalam yang lain, atau contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW menundukkan hewan-hewan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditunduki dan diberikan salam oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia yang membangkang. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, satu waktu kami pulang dari perjalanan bersama Nabi SAW dan kami memasuki kota Madinah, maka kami temukan di sana di suku Najjar, suku yang ada di batasan atau di pintu gerbang kota Madinah, ya, ada seekor unta jantan yang sedang mengamuk. Dan unta ini kalau marah dan mengamuk yang jantan bisa menendang dan menggigit. Tidak ada orang yang berani dekat dengannya. Maka Jabir berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, hati-hatilah wahai Rasulullah, sesungguhnya di depan anda ada seekor unta yang sedang mengamuk. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang dari atas untanya mengucapkan satu kalimat saja, Ta'al, kesinilah. Tiba-tiba unta tersebut dalam hadis ini dikatakan menurunkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai ke depan Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan. Lalu setelah tiba depan Nabi, dia mengangkat mukanya sambil dengan tenang. Kemudian Nabi SAW meminta tali kekangannya dan berkata, mana tali kekangannya? Lalu diikat oleh Nabi SAW unta tersebut. Lalu beliau bersabda dengan sabda yang luar biasa. Beliau mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku ada dalam genggamannya, semua yang ada di langit, sesuatu apapun yang di langit dan di bumi mengetahui kalau saya utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menurunkan hujan dengan izin Allah dengan doanya. Dalam sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan, pada saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat, kemudian datanglah seseorang teriak dari luar masjid mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai utusan Allah. Lalu Nabi SAW dari mimbar menjawab mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Lalu orang itu berkata, sesungguhnya jalan-jalan kami telah terputus, kering semuanya pecah, tumbuh-tumbuhan kami mati, hewan-hewan kami mati karena tidak ada air. Mintalah ya Rasulullah di atas mimbar ini kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Kata Anas bin Malik, waktu Nabi SAW akan berdoa, saya mengangkat kepala saya ke langit dan saya temukan langit seperti kaca terang. Tidak ada sedikit pun dari awan. Lalu beliau bersabda atau berdoa dengan dua kali diulangi kalimat yang sederhana, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah turunkan hujan buat kami. Ya Allah turunkan hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, belum Nabi SAW turun dari mimbarnya selesaikan khutbahnya, kecuali langit sudah penuh dengan awan yang gelap dan turun hujan selama seminggu atau sepekan penuh kami tidak melihat langit atau tidak melihat matahari. Lalu minggu depannya masjid semuanya becek dengan air, Madinah dipenuhi dengan banjir. Lalu Nabi SAW naik di khutbah Jumat yang kedua. Datang orang yang sama yang minggu lalu mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar diberhentikan hujan ini, karena sungguh jalan-jalan kami terputus, hewan-hewan kami malah tidak bisa hidup, dan tumbuh-tumbuhan kami semuanya musnah. Maka Nabi SAW berdoa dengan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, ya Allah, ya selamat, jadikanlah hujan ini kebaikan buat kami dan bukan keburukan. Ya Allah, tolonglah hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, dan buatlah jalan-jalan manusia bisa dilaluin. Maka kata Anas bin Malik, aku lalu melihat Nabi SAW menunjuki dengan telunjuk beliau awan-awan tersebut, kemudian akhirnya awan tersebut bubar. Saudaraku, Nabi Muhammad SAW pernah mempermalukan orang Yahudi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, yang membuat daging yang sudah dimasak bisa berbicara. Satu waktu di perang Khaybar, pada saat muslimin sudah memenangkan setelah mengepung 43 hari. Kemudian Nabi SAW dihidangkan makanan oleh orang Yahudi, dan mereka tahu favorit Nabi SAW memakan paha kambing.
maka mereka meletakkan nampan yang ada nasinya dan diisinya atau di atasnya ditaruh paha kambing. Maka semua sahabat menghidangkan itu untuk Nabi SAW, sementara nampan-nampan yang lain tidak ada paha kambingnya, tapi daging umumnya. Maka dihidangkan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW akan memakannya dan sempat mencul sedikit daging tersebut dan memasukkan ke mulut beliau, datanglah wahyu menyampaikan sebagai mukjizat. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kuffu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami lapar, 43 hari mengepung Khaybar dan makanan sudah habis, kenapa kami nggak boleh makan? Kata Nabi SAW, tahan tangan kalian dan kumpulkan pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Dikumpulkanlah saudara ke beberapa pendeta Yahudi. Lalu kata Nabi SAW, ya ma'syiral Yahud, antum musaddiqi an in sa'altukum an syai'. Wahai orang-orang Yahudi, jujurkah kalian kalau saya tanya sesuatu? Maka kata mereka, tentu saja wahai Muhammad. Kebetulan orang-orang Yahudi ini punya seorang kakek, yang kakeknya ini ya orangnya lemah dan penakut. Kemudian mereka, khusus Yahudi di Khaybar, mereka tidak ingin menisbatkan nama mereka ke kakek tersebut. Dan itu dirahasiakan betul oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka menisbatkan namanya dengan kakek yang lain. Lalu kata Nabi SAW, man jaddukum, siapa kakek kalian? Mereka mengatakan kakek kami Fulan bin Fulan, orang yang pemberani. Kemudian kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kadzabtum, sesungguhnya kakek kalian Fulan bin Fulan yang terkenal dengan kelemahannya. Lalu Nabi SAW tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Wahai Yahudi, kalian jujur nggak kalau saya tanya lagi? Kata mereka, tentu saja. Kalau kami bohong, maka tentu Allah akan memberitahukan kepada anda. Jadi orang Yahudi tahu kalau ini adalah utusan Allah. Tentu Allah akan beritahukan kepada anda kebohongan kami sebagaimana Allah telah beritahukan kepada anda tentang siapa kakek kami. Maka kata Nabi SAW, man ashabun nar, siapa yang akan menjadi penghuni neraka di antara kami dan kalian? Maka orang Yahudi mengatakan dengan bahasa mereka dalam hadis Bukhari ini, kami akan masuk ke neraka terlebih dahulu, kemudian kami akan keluar dan digantikan oleh kalian wahai umat Islam. Maka kata Nabi SAW, kadzabtum, kalian telah bohong. Demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di neraka. Artinya kalian akan kekal di neraka. Lalu Nabi SAW tanya yang ketiga kali, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Wahai orang-orang Yahudi, maukah kalian jujur kalau saya tanya lagi sekali? Kata mereka, tentu saja. Kata Nabi SAW, pertanyaan intinya adalah, apakah kalian letakkan di makanan ini racun? Maka orang-orang Yahudi spontan tidak bisa bohong lagi, karena sudah terjebak dengan dua pertanyaan pertama. Mereka mengatakan, tentu saja wahai Muhammad, kami meletakkan racun di situ. Kata Nabi SAW, kenapa kalian buat itu? Mereka bilang, kami ingin membuktikan. Ini pernyataan ya luar biasa dari kemunafikan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, kami ingin membuktikan kalau engkau seorang nabi, maka engkau pasti bisa tahu kalau ada racunnya. Dan ternyata Nabi SAW sekarang sudah tahu. Tapi kalau kau seorang raja biasa, maka secara otomatis kami ingin kau mati dan kami rebut kembali kerajaan kami. Lalu orang Yahudi bertanya, tunggu dulu hai Muhammad, siapa yang beritahukan kepada kamu bahwasanya makanan daging ini kami berikan racun? Lalu Nabi SAW mengangkat paha kambing tersebut mengatakan, akhbarani hadza dhira', yang telah menyampaikan saya kalau dia diracuni adalah paha kambing ini sendiri. Nabi SAW pernah jalan di Mekah saudaraku. Kemudian beliau mendengarkan suara salam. Lalu beliau bertanya kepada Jibril pada saat Isra dan Mi'raj, wahai Jibril, saya dengar ada suara yang memberikan salam pada saat saya ke Gua Hira. Suara apakah itu? Kata Jibril AS, itu suara batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda. Seorang Yahudi, seorang Badui pernah mendatangi Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ingin pulang ke padang pasir, lewat di Madinah. Lalu Nabi SAW memanggilnya berkata, wahai Badui kesinilah. Saya ingin tanya, kamu mau kemana? Dia bilang, saya ingin pulang ke kampung saya. Maukah saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada kamu pulang ke kampungmu? Dia mengatakan, tentu saja. Kata Nabi SAW, ucapkanlah syahadat. Yakinilah bahwasanya Tuhan cuma satu Allah, dan saya benar-benar utusannya. Maka berkata orang Badui tersebut, saya siap, tapi dengan syarat Muhammad, berikan untukku saksi. Dan saksi saya tidak mau dari manusia, saya ingin saksi selain manusia. Maka Nabi SAW menunjuk sebuah pohon yang ada di lembah itu sambil mengatakan pohon ini akan menjadi saksi. Dalam hadis sahih ini dikatakan pohon tersebut kemudian berpindah dari tempatnya sebagaimana manusia jalan mendekati orang Badui tersebut lalu memberikan kesaksian syahadat 3 kali kepada orang Badui tersebut. Hadis ini hadis sahih. Juga dikatakan dalam sebuah riwayat Ahmad yang sahih bahwasanya seseorang yang bernama Ruqana, pegulat dari orang Jazirah Arab yang paling kuat,
datang dan berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai Quraisy, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian?" Maka kata orang-orang Quraisy, "Tentu saja. Maka kalau kau bisa permalukan Muhammad, minta apa yang kau minta, kami akan kasih." Kata Rukana, "Saya termasuk pegulat yang tidak pernah dikalahkan Jazirah Arab, dan saya yakin saya akan bisa mengalahkan Muhammad." Waktu Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, Rukana teriak dengan keras berkata, "Wahai Muhammad, apakah kau mau saya beriman?" Maka kata Nabi SAW, "Tentu saja hai Rukana." Dia seorang pegulat, terkenal, kuat fisiknya, nggak pernah kalah bergulat. Maka kata Nabi SAW, "Tentu saja." Maka dia mengatakan, "Kalahkan saya dalam bergulat. Kalau kau kalahkan saya, maka saya akan beriman kepadamu." Maka Nabi SAW tiba-tiba mengucapkan jawaban yang Rukana tidak sangka. Rukana berpikir pasti Nabi SAW akan takut menerima tantangan tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Baiklah." Lalu beliau maju duluan sebagai bentuk keberaniannya. Maju duluan ke depan Rukana dan berkata, "Silahkan hai Rukana." Terjadilah pergulatan yang luar biasa antara keduanya. Lalu Rukana dikalahkan. Dalam beberapa gerakan ditekukkan Nabi SAW dan tidak bisa bergerak. 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Rukana nggak bisa lagi melawan di depan orang-orang Quraisy. Lalu Rukana berkata, "Wahai Muhammad, saya mengaku kalah. Tapi tetap saya tidak akan beriman kepada kamu. Sampai pohon ini," ditunjuk sebuah pohon kurma, "berbicara." Lalu pohon tersebut dalam hadis Bukhari dikatakan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian pohon, hewan-hewan, seluruhnya makhluk ini mengetahui siapa yang telah saya idolakan saudaraku. Maka siapa guru dan kiai Anda? Bagaimana bisa seseorang muslim mengaku dan mengatakan kiai ini adalah idola saya, sementara kiai itu mengatakan pada saat diingatkan Rasulullah tidak pernah lakukan perbuatan ini, Muhammad SAW tidak pernah perintahkan ini, lalu dia mengatakan tidak apa-apa, dan ini baik. Subhanallah. Sama saja seseorang kiai ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kiainya setiap orang yang beriman, idola setiap orang yang beriman. "Maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda, saya lebih paham daripada anda, makanya anda tidak ajarkan." Kalau Nabi SAW tidak pernah kerjakan, maka tinggalkanlah saudaraku. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah orang yang coba-coba membuat-buat yang tidak diajarkan oleh Muhammad, yang tidak dicontohkan olehnya, melanggar apa yang dilarangnya dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, maka pasti mereka akan kena fitnah dalam kehidupan dunianya dan mereka disiapkan azab yang pedih di akhirat nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya sudah mengucapkan perkataan saya dan saya mengajak jemaah sekalian untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruna wa ghafurun bi istighfarlah, sungguh Dia maha menerima taubat hamba-hambanya.